Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok CV Good Taksi akan mempresentasikan tentang transaksi keuangan kita. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Abdul Altaf, absen 24 dari kelas 12 4. Saya udah Kevin, absen 35. Saya Ganesha Rika Bastian, absen 13. Saya Dwi Angga Dharma, absen 11. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Muhammad Akbar Abdul Altaf akan memperlihatkan logo perusahaan. Lalu di sini ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan perusahaan CV Good Taksi. Pada tanggal 1 bulan 8 2025 diterima secara awal modal usaha sebesar 100 juta rupiah. Lalu pada tanggal 2 Agustus tahun 2025 dibayar sewa kendaraan seharga 40 juta rupiah. Pada tanggal 5 dibayar sewa garasi 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 7 diterima pendapatan angkutan sebesar 35 juta rupiah. Dan pada tanggal 10 dibayar keperluan perawatan kendaraan sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 12 diterima piutang klien sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 15 dibayar gaji karyawan dan staf perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Lalu pada tanggal 18 diterima piutang klien 2 sebesar 40 juta rupiah. Pada tanggal 20 dibayar promosi perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Lalu yang terakhir pada tanggal 21 bulan 8 diterima pinjaman dari bank sebesar 50 juta rupiah. Lalu lanjut ke analisis. Diterima setor modal awal usaha masuk ke kas, lalu menjadi modal 100 juta. Lalu dibayar sewa kendaraan sebesar 40 juta masuk ke modal. Lalu berkurang jadi modalnya menjadi 60 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada dibayar sewa garasi 1 tahun sebesar 12 juta. Lalu modalnya berkurang jadi 48 juta. Diterima pendapatan angkutan sebesar 35 juta, modal bertambah jadi 83 juta. Lalu dibayar keperluan perawatan kendaraan sebesar 25 juta, perlengkapannya 15 juta, peralatannya 10 juta. Modalnya berkurang jadi 58 juta. Lalu diterima piutang klien 1 sebesar 20 juta rupiah. Modalnya bertambah menjadi 78 juta rupiah. Dibayar gaji karyawan dan staf perusahaan sebesar 50 juta. Lalu modalnya berkurang menjadi 28 juta rupiah. Lalu diterima piutang klien 2 sebesar 40 juta. Modalnya bertambah menjadi 68 juta. Lalu dibayar promosi perusahaan sebesar 5 juta. Modalnya berkurang menjadi 63 juta. Lalu diterima pinjaman dari bank sebesar 50 juta. Modalnya bertambah menjadi 112 juta. Maka jumlah modal kita sebesar 113 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Kevin, absen 35. Sini saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi dan juga buku besar. Kami dari buku besar terlebih dahulu. Yaitu buku besar CV Good Taksi kas tanggal 1 Agustus diterima setor modal awal usaha sebesar debit 100 juta rupiah. Lalu yang kedua dibayar sewa kendaraan 40 juta rupiah kredit. Lalu yang ketiga sewa garasi 1 tahun 12 juta kredit. Lalu yang keempat adalah diterima pendapatan angkutan sebesar 35 juta rupiah debit. Lalu yang kelima ada perawatan kendaraan 25 juta kredit. Lalu yang keenam ada piutang klien 20 juta debit. Lalu yang ketiga ada gaji karyawan dan staf 50 juta kredit. Lalu yang ke-8 ada piutang dari klien 40 juta debit. Lalu yang ke-9 ada promosi dan iklan sebesar 5 juta rupiah kredit. Lalu yang ke-10 ada pinjaman dari bank negeri 50 juta debit. Oke, lalu kita masuk dalam modal, yaitu setoran awal modal dari tanggal 1 Agustus sebesar 100 juta rupiah kredit ya, masuk kredit. Lalu ada beban operasional tanggal 3 Agustus dibayar yaitu debit 40 juta. Lalu ada aset tetap dibayar sewa garasi 1 tahun 12 juta debit. Lalu ada pendapatan angkutan 35 juta kredit. Lalu ada beban peralatan 25 juta debit. Lalu ada piutang klien sebesar 20 juta kredit. Lalu ada gaji karyawan 30 juta debit. Lalu juga ada piutang klien 2 kredit 40 juta. Lalu promosi dan iklan 5 juta debit. Lalu utang bank negeri 50 juta kredit. Oke, kita masuk ke dalam bukti transaksi. Ada setoran modal pada tanggal 1 Agustus 2025, yaitu ini sewa mobil sebesar 40 juta rupiah dan juga dibayar dengan bukti transaksi kwitansi. Lalu yang kedua ada pembelian mobil. Lalu yang ketiga ada pembayaran sewa garasi. Lalu yang keempat ada beban pendapatan angkutan. Yang kelima ada pembayaran keperluan peralatan. Dan yang keenam ada piutang klien pada tanggal 15 Agustus 2025. Lalu yang ketujuh ada beban gaji dan karyawan pada tanggal 18 Agustus. Lalu ada penerimaan piutang dari klien pada tanggal 20 Agustus dan yang terakhir lalu ada iklan pada tanggal 23 Agustus dan yang terakhir itu ada pinjaman dari bank pada tanggal 25 Agustus. Ini adalah bukti kwitansi. Baik, di sini saya Dwi Angga Dharma, absen 11 akan menjelaskan tentang jurnal umum. Yang pertama pada tanggal 1 Agustus kas debit 100 juta, kemudian ada modal 100 juta, mencatat investasi modal pemilik. Kemudian pada tanggal 3 Agustus ada beban sewa kendaraan K debit 40 juta, kemudian kasnya 40 juta mencatat beban sewa kendaraan. Pada tanggal 5 Agustus membayar sewa garasi debit 12 juta, kas 12 juta. Kemudian ada 8 Agustus pendapatan jasa angkutan debit 35 juta, kas kredit 35 juta. Keperluan perawatan kendaraan ada debit 25 juta, kreditnya 25 juta. Kemudian pada tanggal 12 Agustus kas 20 juta, pendapatan piutang dari klien 20 juta, mencatat pendapatan piutang dari klien. Kemudian pada tanggal 18 Agustus membayar gaji karyawan supir yaitu 30 juta debit, membayar gaji staf kantor 20 juta, kasnya 50 juta. Yang pada tanggal 20 Agustus kas 40 juta, kemudian pendapatan piutang dari klien 2 40 juta. Pada tanggal 23 Agustus beban promosi perusahaan 5 juta debit, kasnya 5 juta kredit, mencatat biaya promosi dari iklan. Pada tanggal 26 Agustus kas pinjaman bank 50 juta, pinjaman kasnya 5 juta, pinjaman bank 5 juta, mencatat penerimaan pinjaman bank. Kemudian ada neraca saldo. Pada awal nomor akun 101 kas debit 113 juta, nomor akun 301 modal 100 juta, 501 beban sewa kendaraan 40 juta, 105 garasi 12 juta, 401 pendapatan angkutan 35 juta, 502 keperluan perawatan 25 juta, 402 piutang klien kredit 20 juta, 503 gaji karyawan dan staf perusahaan debit 50 juta, 403 piutang klien 2 kredit 40 juta, 505 beban promosi dan iklan debit 5 juta, 505 beban promosi dan iklan 5 juta, 201 beban utang bank 245 juta. Kemudian ada data dan jurnal pengusahaan pada tanggal 31 Agustus beban gaji F 506 debit 100 juta, utang gaji 202, kredit 100 juta, mencatat penyelesaian beban gaji. 31 Agustus, piutang usaha 102, debit 100 juta, pendapatan lain-lain 404, kredit 100 juta, mencatat pendapatan yang belum diterima atau diakui. 31 Agustus, beban penyusutan peralatan 508, debit 100 juta, akumulasi penyusutan peralatan 112, kredit 100 juta, mencatat penyusutan 1% dan peralatan 10 juta. 31 Agustus, utang bank 201, debitnya 50 juta, kasnya 101, kredit 50 juta, mencatat pelunasan utang bank.
Pertama ada kas kita, yaitu di neraca saldo sejumlah 113 juta rupiah dalam debit. Di jurnal penyesuaiannya, kas kita total yaitu 50 juta rupiah dalam bentuk kredit, di NSD 63 juta rupiah dalam debit. Dan di neraca kas kita yaitu sama dengan yang di NSD, yaitu 63 juta rupiah. Yang kedua ada sewa garasi. Nah, sewa garasi kita di neraca saldo ini total yaitu 12 juta rupiah. Terus di NSD yaitu sama yaitu 12 juta rupiah, dan juga di neraca juga sama yaitu 12 juta rupiah. Yang ketiga kita ada piutang usaha, yang mana piutang usaha tersebut masuk dalam jurnal penyesuaian kita sebanyak 100.000 rupiah dalam debit, di NSD dan juga di NSD sebanyak 100.000 rupiah dalam bentuk debit, dan di neraca sebanyak sama yaitu sebanyak 100.000 rupiah dalam debit. Selanjutnya ada biaya peralatan bengkel, yang mana biaya peralatan bengkel kita tersebut masuk dalam neraca saldo yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Terus masuk dan juga masuk di NSD yaitu sama yaitu sebanyak 10 juta rupiah, dan juga masuk ke dalam neraca yaitu sama juga yaitu 110 juta rupiah dalam debit. Selanjutnya ada biaya perlengkapan perawatan mobil yang masuk ke neraca saldo kita sebanyak 15 juta rupiah. Terus lanjut masuk ke NSD, biaya peralatan perawatan mobil yaitu 15 juta rupiah sama, dan di neraca kita juga sama masuk dalam debit sebanyak 15 juta rupiah. Selanjutnya ada modal kita itu sebanyak 100 juta rupiah yang dimasukkan di neraca saldo dalam bentuk kredit. Modal kita juga masuk di NSD yaitu 100 juta rupiah juga dalam bentuk kredit, dan di neraca yaitu sebanyak 100 juta rupiah sama yaitu dalam bentuk kredit. Selanjutnya ada utang bank, yaitu kita utang bank sebanyak 50 juta rupiah masuk dalam kredit. Di jurnal penyesuaian, utang bank kita masuk dalam debit yaitu sebanyak sama yaitu 50 juta rupiah. Selanjutnya ada di utang gaji. Utang gaji kita masuk di jurnal penyesuaian sebanyak 100.000 rupiah dalam bentuk kredit, dan di NSD sebanyak 100.000 rupiah juga sama dalam bentuk kredit, dan di neraca juga sama yaitu sebanyak 100.000 rupiah dalam bentuk kredit. Selanjutnya ada pendapatan kita dalam angkut penumpang, yaitu masuk dalam neraca saldo sebanyak 35 juta rupiah dalam bentuk kredit. Selanjutnya masuk juga di NSD yaitu sebanyak 35 juta rupiah dalam bentuk kredit. Dan di sini masuk ke dalam keuntungan untung ya, karena kita mendapatkan penumpang sebanyak 35 juta rupiah dalam bentuk kredit. Selanjutnya ada pendapatan kita dari piutang klien 1, yaitu sebanyak 20 juta rupiah dalam bentuk kredit di neraca saldo. Masuk lagi di NSD yaitu sebanyak 20 juta rupiah dalam bentuk kredit. Terus masuk ke dalam rugi atau laba, yaitu kita mendapatkan laba atau untung sebanyak 20 juta rupiah, artinya kita mendapatkan pemasukan. Jangan lupa masuknya dalam bentuk kredit. Selanjutnya sama yaitu pendapatan piutang klien yang kedua. Di sini masuk ke neraca saldo juga sama sebanyak 40 juta rupiah dalam bentuk kredit. Terus masuk ke NSD sebanyak 40 juta rupiah juga, dan masuk ke rugi atau laba sebanyak 40 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain, yaitu masuk ke jurnal penyesuaian kita dalam bentuk pemasukan dalam bentuk kredit sebanyak 100.000 rupiah, dan masuk ke NSD kita sebagai pemasukan sebanyak 100.000 rupiah juga yaitu dalam bentuk kredit, dan masuk ke dalam neraca kita juga dalam bentuk kredit sebanyak 100.000 rupiah. Selanjutnya ada beban sewa garasi, yaitu masuk dalam neraca saldo kita yaitu kita mengeluarkan sebanyak 12 juta rupiah. Terus masuk ke NSD sama yaitu 12 juta rupiah dalam bentuk kredit. Terus ini masuk ke dalam kerugian kita, alias kita mengeluarkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Selanjutnya ada beban keperluan perawatan, yang mana kita dalam neraca saldo mengeluarkan sebanyak 25 juta rupiah dalam bentuk kredit. Terus di NSD kita mengeluarkan 20, dan di catatan NSD itu di sini masuk ke dalam 25 juta rupiah dalam bentuk pengeluaran di debit. Di rugi atau labanya ini kita masuk dalam debit yaitu sebanyak pengeluaran sebanyak 25 juta rupiah. Selanjutnya ada beban promosi dan iklan, yaitu beban promosi iklan kita itu masuk ke dalam neraca saldo yaitu pengeluaran dalam bentuk debit sebanyak 5 juta rupiah. Terus masuk ke dalam catatan NSD sebanyak 5 juta rupiah dalam bentuk debit, dan di kerugian atau pengeluaran sebanyak 5 juta rupiah dalam bentuk debit. Selanjutnya ada beban gaji, yang mana ini penyesuaian, entah itu mungkin dalam bentuk bonus. Di sini beban gaji kita yang penyesuaian ini masuk ke catatan jurnal penyesuaian dalam bentuk debit yaitu sebanyak 100.000 rupiah. Di catatan NSD juga sama 100.000 rupiah dalam bentuk debit, dan di kerugian atau laba yang mana kita mengeluarkan 100.000 rupiah dalam bentuk debit. Selanjutnya ada di beban penyusutan peralatan, yaitu masuk ke catatan jurnal penyesuaian kita sebanyak 100.000 rupiah dalam bentuk debit, dan di catatan NSD kita sama yaitu 100.000 rupiah dalam bentuk debit, dan juga masuk ke dalam kerugian atau laba yang mana kita mengeluarkan sebanyak 100.000 rupiah. Selanjutnya ada di akumulasi penyusutan peralatan, yaitu masuk ke dalam catatan jurnal penyesuaian kita sebanyak 100.000 dalam bentuk kredit. Masuk juga dalam catatan NSD kita sebanyak 100.000 dalam bentuk kredit, dan masuk ke dalam catatan neraca kita yaitu sebanyak sama yaitu 100.000 rupiah tapi dalam bentuk kredit. Nah, di sini adalah total dari neraca saldo kita yaitu sebanyak 245 juta. Di jurnal penyesuaian mendapatkan total dari yang di debit ini yaitu dari utang usaha, utang bank, beban gaji, dan beban penyusutan peralatan yaitu 50.300.000 rupiah. Dan di jurnal penyesuaian yang kredit ini juga sama yaitu dari kas, pendapatan utang gaji, dan juga pendapatan lain-lain, dan juga dari akumulasi penyusutan peralatan yaitu sama yaitu 50.300.000 rupiah. Di catatan NSD kita juga sama yaitu dari kas, sewa garasi, utang usaha, peralatan bengkel, dan biaya perlengkapan perawatan mobil, ditambah dengan beban dari pengeluaran sewa garasi, pengeluaran keperluan perawatan, promosi dan iklan, beban gaji yang berupa bonus, dan juga beban penyusutan peralatan itu kita tambah dan mendapatkan hasil yaitu 142.300.000 rupiah. Yang di kredit ini juga sama yaitu dari modal kita, utang gaji, pendapatan angkutan, piutang klien 1, klien 2, dan pendapatan lain-lain, dan juga dari akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebanyak 142.300.000 rupiah. Terus di catatan rugi atau laba kita yaitu ada di biaya pengeluaran. Yang pertama itu ada di debit yaitu pengeluaran berupa sewa garasi sebanyak 12 juta rupiah, ada pengeluaran keperluan perawatan 25 juta rupiah, pengeluaran untuk promosi dan iklan sebanyak 5 juta rupiah, gaji dan juga penyusutan peralatan sama yaitu masing-masing 100.000 rupiah, ditambahkan dengan 42.200.000 rupiah. Yang mana ini ada totalnya yaitu 42.200.000 rupiah. Terus ada di pemasukan kita yaitu dari pendapatan angkutan yang dalam bentuk kredit yaitu ada dari pendapatan angkutan, pendapatan dari klien 1, klien 2 yaitu yang klien 1 yaitu berupa sebanyak 20 juta rupiah, dan dari klien 2 40 juta rupiah, ditambahkan dengan 95.400.000 rupiah hitungan ini, maka hasilnya sama yaitu dengan yang kiri yaitu 42.200.000 rupiah. Yang terakhir ada dari neraca yaitu dari debit dulu yaitu ada kas 63 juta, sewa garasi 12 juta, piutang usaha 100.000, dan peralatan bengkel ada 10 juta. Dan ada dari pengeluaran perlengkapan perawatan mobil 15 juta. Yaitu totalnya yaitu 100.000 rupiah ditambahkan dengan 200.000 rupiah. Dan di kredit ada yaitu utang bank yaitu 100 maksudnya ada dari modal kita dalam bentuk kredit yaitu 100 juta rupiah, utang gaji yaitu 100.000 rupiah, pendapatan kita yang lain-lain 100.000 rupiah, dan ada dari akumulasi penyusutan peralatan 100.000 rupiah, ditambahkan yaitu hasilnya mendapatkan 1.300.000 rupiah.
kita lanjut ke laporan keuangan. Yaitu ini adalah laporan rugi atau laba kita. Yang pertama ada dari pendapatan usaha kita, yang pertama ada dari pendapatan jasa angkutan. Yaitu sebanyak kita mendapatkan total dari jasa angkutan sebanyak 35 juta rupiah. Pendapatan dari piutang klien 2 40 juta rupiah, klien 1 20 juta rupiah, dan pendapatan lain-lain mungkin bupati atau yang lain, yaitu kita total hasil mendapatkan sebanyak 95 juta 100 ribu rupiah. Selanjutnya ada dari beban usaha, yaitu pengeluaran kita, yaitu yang pertama ada dari sewa kendaraan, yaitu sebanyak 40 juta rupiah, pengeluaran keperluan perawatan 25 juta rupiah, pengeluaran promosi dan iklan sebanyak 5 juta rupiah, dan beban gaji yang disesuaikan, yaitu berupa bonus sebanyak 100 ribu rupiah, dan beban penyusutan perawatan, yaitu 100 ribu rupiah. Yang mana total beban atau pengeluaran kita yaitu 70 juta 200 ribu rupiah. Yang mana ini bukan dari 95 juta 100 ribu rupiah dikurangi 70 juta 200 ribu rupiah, yang masihkan yaitu 24 juta 900 ribu rupiah, yaitu keuntungan kita. Selanjutnya ada dari laporan perubahan modal, yang mana modal kita yang awalnya itu 100 juta rupiah ditambah dengan keuntungan usaha kita yaitu 24 juta 900 ribu rupiah, yang mana total perubahan modal kita menjadi 124 juta 900 ribu rupiah. Selanjutnya ada di laporan neraca kita yang di Aktiva ini ada kas kita 130 juta rupiah, akumulasi penyusutan peralatan 100 ribu rupiah, beban pengeluaran sewa garasi 40 juta rupiah, dan pembayaran iklan atau pengeluaran untuk iklan yaitu sebanyak 5 juta rupiah, yang mana hasilnya adalah 158 juta rupiah. Selanjutnya ada yang dalam bentuk pasifa, yaitu modal kita 10 juta rupiah awal, utang bank atau pinjaman dari bank 50 juta rupiah, dan ada utang gaji yaitu 100 ribu rupiah, yang mana totalnya adalah 60 juta 100 ribu rupiah. Itulah penjelasan selanjutnya. Terima kasih.